Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul aspek pemasaran, aspek pasar dan pemasaran. Namun sebelum itu, kami perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Fikirian. Saya Halimah Sadia. Bisa dilihat di PPT kalian, pengertian pasar dan pemasaran. Secara sederhana, pengertian pasar yaitu tempat bertemunya antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Sedangkan pengertian pemasaran menurut American Marketing Association yaitu suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan dan mengkomunikasikan serta memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Poin kedua yaitu faktor-faktor permintaan. Faktor-faktor yang mendorong adanya permintaan yaitu yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang substansi, yang ketiga pendapatan, yang keempat selera, yang kelima budaya, dan yang keenam jumlah penduduk. Poin ketiga faktor-faktor penawaran. Faktor-faktor yang mendorong adanya penawaran yaitu yang pertama harga barang itu sendiri, dan yang kedua harga barang substansi, yang ketiga teknologi, yang keempat harga input, dan yang kelima tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu struktur pasar. Di sini struktur pasar itu ada 4, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu suatu pasar di mana terdapat sejumlah penjual dan pembeli sehingga tindakan penjual secara individu itu tidak mempengaruhi harga barang pasar. Yang kedua yaitu pasar persaingan monopolistik, yaitu di mana suatu pasar terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Produk yang dihasilkan berbeda corak. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli, yaitu sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Barang yang dihasilkan adalah barang standar dan barang yang berbeda corak. Dan yang terakhir pasar monopoli. Pasar monopoli itu struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja. Barang yang dihasilkan itu tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh Badia. Itu aspek pasar. Aspek pasar ini terdiri dari segmentasi, targeting, dan positioning atau bisa disebut sebagai SDP. Nah, yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi ini yaitu mengelompokkan pasar menjadi beberapa bagian kelompok kecil. Bisa melalui jenis kelamin, umur, ras, pendidikan, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu targeting. Nah, setelah melakukan segmentasi pasar, kita menargetkan atau menetapkan segmen pasar mana yang tepat untuk dijadikan target pasar. Target pasar itu pelanggan, calon pelanggan. Dan yang terakhir yaitu positioning. Positioning ini yaitu menerapkan suatu produk yang bersifat kompetitif atau mencari keunikan atas suatu produk tersebut agar produk tersebut nantinya dapat diingat oleh konsumen atau calon pembeli. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengelompokan pasar. Pasar dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada pasar konsumen, yang kedua ada pasar industri, yang ketiga ada pasar penjual, dan yang terakhir ada pasar pemerintah. Nah, pembahasan yang pertama, pasar konsumen yaitu di mana terdapat individu atau suatu kelompok yang membeli produk untuk nantinya dikonsumsi sendiri. Nah, yang kedua yaitu pasar industri, di mana terdapat suatu individu atau kelompok yang membeli suatu barang
yang nantinya akan diproses kembali dan menghasilkan suatu barang lain dan akan dijual. Kemudian pasar penjual yaitu pasar di mana terdapat individu atau suatu kelompok yang membeli barang yang nantinya akan langsung dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dan yang terakhir yaitu pasar pemerintah, yaitu suatu pasar yang terdapat lembaga-lembaga atau instansi-instansi milik pemerintah. Strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Strategi bauran pemasaran yaitu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Strategi bauran pemasaran terdiri dari strategi produk, strategi promosi, strategi harga, strategi lokasi, dan distribusi. Melalui strategi bauran pemasaran, salah satunya yaitu ada strategi produk. Nah, strategi produk ini meliputi keputusan label, penentuan logo dan moto, menciptakan merek, dan menciptakan kemasan. Contohnya seperti merek apa yang unik, yang bisa menarik pelanggan atau konsumen, maupun kemasan seperti apa yang bisa menarik pembeli, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu strategi promosi. Strategi promosi ini meliputi yang pertama ada periklanan atau advertising, yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion, yang ketiga publisitas atau publicity, dan yang terakhir ada penjualan pribadi atau personal selling. Yang pertama periklanan atau advertising. Ini bisa melalui cara media sosial, melalui media elektronik maupun media cetak, melalui YouTube atau Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu promosi penjualan. Biasanya ini terdapat di mal-mal, melalui SPG. Dan yang ketiga ada publisitas atau publicity. Ini strategi melalui ke masyarakat langsung atau contohnya yaitu bagi-bagi produk, terus bisa melalui sponsorship. Dan yang keempat atau yang terakhir ada penjualan pribadi atau personal selling. Ini melalui penjual dan pembeli langsung. Nah, selanjutnya yaitu strategi harga. Strategi harga yang pertama itu ada 4. Pertama, price skimming. Kedua, penetrasi penetapan harga. Yang ketiga adalah status quo pricing. Dan yang terakhir adalah diskon. Nah, price skimming itu apa? Price skimming itu adalah strategi penentuan harga di mana perusahaan atau pemilik produk akan memasang harga yang sangat tinggi untuk suatu barang, kemudian harga tersebut akan semakin turun seiring dengan berjalannya waktu. Nah, penetrasi dan selanjutnya yaitu penetrasi penetapan harga. Strategi penetapan harga di mana harga suatu produk pada awalnya ditetapkan rendah untuk dengan cepat menjangkau sebagian besar pasar dan memulai dari mulut ke mulut. Nah, yang ketiga yaitu status quo pricing, yang mana lebih ke arah seperti perang harga, banding-bandingan harga dari produsen yang lain, seperti itu kurang lebih. Dan yang terakhir adalah diskon. Ya, diskon ini sendiri ya seperti di marketplace, seperti yang biasanya diskonan lah, kayak gitu. Jadi pembeli membeli barang nanti dapat diskonan, untung diskonan harga atau cashback atau apa, kurang lebih kayak gitu. Dan yang selanjutnya itu strategi lokal dan distribusi.
Nah, di sini ada dekat dengan kawasan industri. Yang kedua yaitu dekat dengan lokasi perumahan. Yang ketiga mempertimbangkan jumlah pesaing ada di suatu kota, dekat dengan lokasi perkantoran, lokasi pasar dan pusat pemerintahan. Dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana, jalan, pelabuhan listrik dan lain-lain. Nah, strategi ini tuh seperti dekat dengan kawasan industri itu akan memudahkan kita dalam berindustri, karena kan kawasan industri dekat dengan lokasi perumahan, karena kan biasanya ibu-ibu rumah tangga kan ya butuh banyak kebutuhan hidup, makanya kalau bisa lokasinya itu dekat perumahan, jangan jauh-jauh dari tersebut. Terus mempertimbangkan jumlah pasien yang di suatu lokasi. Jikalau lokasi tersebut ramai atau pesaingnya sangat ketat sampai banding-bandingan harga, lebih baiknya ke pindah lokasi yang persaingannya itu lebih wajar atau lebih manusiawi lah. Contoh perang-perangan harga itu kan akan membunuh produsennya sendiri kalau mainnya harga, untungnya sedikit, hanya untung sedikit ya. Terus yang kedua yaitu peramalan atau forecasting. Peramalan merupakan pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Nah, caranya peramalan pembeli di masa yang akan datang, survei niat pembeli, gabungan pendapatan tenaga penjual, pendapatan ahli, metode tes pasar, analisis dekat waktu, dan yang terakhir adalah dan analisis permintaan secara statistik. Jadi diramalkan kurang lebih gitu. Dan selanjutnya itu survei khusus yang mungkin harus dilakukan tentang customer behavior. Nah, alat dan kerangka analisisnya yaitu pertama yaitu perilaku konsumsi. Kita harus tahu konsumen perilakunya seperti apa, kebutuhannya itu seperti apa, perilaku konsumsi. Dan itu pengetahuan produk. Jadi produknya kita harus mengetahui dulu apakah itu produknya itu baik untuk konsumen atau tidak. Keinginan dan rencana pembelian. Terus motif pembelian, motifnya itu apa? Apakah kayak strategi harga atau gimana? Terus kepuasan terhadap produk saat ini. Kita harus mengukur kepuasan produk saat ini itu seperti apa. Contoh, kepuasan produk saat ini sangat turun karena mungkin kurang sehat atau kurang apa. Kita harus nanti tahun depan atau bulan depan harus meningkatkan lagi di segi kesehatannya, atau membuat sebuah produk yang sama tapi lebih kesehatannya lebih dijamin. Terus yang selanjutnya itu kebutuhan yang belum terpenuhi dari produk yang kita jual. Kita harus analisis. Contoh, ternyata konsumen itu masih membutuhkan barang B. Kita sudah menjual barang A, tapi ternyata konsumen juga memerlukan barang B. Makanya kita harus memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Nah, terus yang sikap terhadap produk. Terus yang terakhir adalah karakteristik sosial ekonomi. Oke, maaf tadi memorinya penuh. Dan yang terakhir yaitu aspek pasar dan pemasaran. Nah, aspek ini adalah berkaitan dengan adanya peluang pasar untuk suatu produk yang akan ditawarkan oleh suatu proyek tersebut. Nah, kita harus melihat sebuah peluang dari pasar agar produk kita itu masuk. Contoh, contoh dari pasar, ada satu produk yang mana produk itu contohlah harganya itu sangat mahal karena mungkin terbuat dari bahan yang lebih kualitasnya lebih bagus atau apa. Nah, itu adalah sebuah peluang.
itu adalah peluang kita, yang mana kita membuat bahan tersebut, membuat produk tersebut kualitasnya itu sama, tapi kita menurunkan harga yang sedikit lebih murah daripada mereka. Contoh, mereka itu mematok harga 300.000. Nah, kita menurunkan harganya sekitaran 275 atau mungkin 299.000. Jangan meremehkan harga 1.000 turun 1.000, karena jikalau contoh dalam krisis dalam tanggal tua atau apa, itu uang 1.000 itu sangat berguna, bisa buat parkir atau apa. Kurang lebihnya itu presentasi dari kami. Terus selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Namun sebelum itu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.